Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Semoga apa yang tadi Bu Yanti sampaikan, bisa jadi insight buat kamu untuk yuk kita sama-sama memperbaiki. Kalau memang ada yang kurang, eee, apa yang kurang, ayo kita ini kan biar kita sama-sama nyaman ya, belajar. Jadi seperti yang tugas kemarin, kalian sudah membaca dan membuat, resume terkait volumetric properties of pure fluids ya. Ini, bab 3 ya. Yang pertama adalah the fase rule. Tuh, ya, fase rule ya. Ya, kenapa sih kita harus mau belajar fase rule? Karena dalam termodinamika kita tidak hanya bisa menghitung energi. Mungkin di bab 1, bab 2 kita belajar itu ya, terkait energi, bagaimana energi itu bisa, diperoleh, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan, poin-poin apa yang bisa kita anggap itu sebagai energi ya, dan dia harus dalam keadaan yang sama antara lingkungan dan yang di luar lingkungan. Pokoknya energi itu kan tidak bisa dihilangkan, bentuk-bentuk energinya macam-macam ya. Nah, tidak semuanya, kemarin kan ada panas dan energi itu bisa dihasilkan dari panas dan kerja. Eee, cuma kita juga harus memahami, tidak hanya, oh ya ada menghitung energi, tapi kita juga harus memahami bagaimana sifat zat ya, eee, bisa berubah terhadap kondisi, eee, yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, atau volume. Nah, setiap apa yang sudah kita hitung kemarin kan tidak bisa langsung ya. Ada beberapa yang tidak bisa diukur secara langsung, yaitu energi dalam dan entalpi. Ya, oleh karenanya dia harus ditentukan dari data eksperimen, baik pressure, volume, atau temperatur. Ya, kemarin kan sudah tahu bahwa, oh iya ya, yang disebut bahwa sifat zat itu bisa berubah dan setiap perubahannya pasti akan ada energi yang terlibat begitu ya. Misalnya dari padatan menjadi gas, gas menjadi cair atau sebaliknya, cair menjadi gas, gas menjadi padat, padat menjadi cair begitu ya. Beberapa prosesnya ada yang bisa kita sebut sebagai mencair, membeku, menguap, begitu, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, kondisi inilah, untuk bisa merubah ini kan berarti ada parameter-parameter yang kita atur ya. Entah kita tuh, untuk dia bisa jadi padat, gas, cair itu kan kita bisa mengatur apakah suhunya, apakah tekanannya, atau volumenya. Oleh karenanya, sejauh mana kita bisa mengatur kesemuanya itu, kita harus, apa ya, memahami konsep terkait fase dan aturan fase, atau yang kita sebut sebagai fase rule, itu menjadi sangat penting. Dalam termodinamika, kita tidak hanya menghitung panas dan kerja seperti yang Bu Yanti sebutkan tadi ya. Eee Apa sih, kita juga harus memahami sifat tadi, ya kenapa dia bisa membeku, kenapa dia bisa memadat, mencair, menjadi gas, itu kita harus pahami. Faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi hal itu? Apakah tekanannya, apakah suhunya, apakah volumenya? Dan ada yang tidak bisa kita ukur tadi secara langsung, yaitu energi dalam dan entalpi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengukur itu? Ya, kita harus tahu data tekanan, suhu, volume, ya, yang disebut sebagai data PVT. Dari data PVT inilah kita bisa memahami perilaku zat, termasuk kapan zat itu berubah fase. Misalnya cair menjadi uap, ya. Tapi tadi kondisinya bisa kita atur tidak secara bebas. Ah, kita mah pengen suhunya naik, tekanannya naik, atau tekanannya diturunkan, suhunya naik, volumenya naik gitu. Kan kita nggak bisa bebas begitu ya. Pasti ada aturan-aturannya karena targetnya apa?
Kita mau dia dalam bentuk apa? Padatankah, gas, atau cair, ya. Nah, jadi tidak semua kondisi bisa kita atur secara bebas. Kadang ketika suatu zat berada dalam lebih dari satu fase, sistem menjadi terbatas. Disinilah konsep fase dan fase rule atau aturan fase menjadi sangat penting karena membantu kita mengetahui berapa banyak variabel yang harus ditentukan agar kondisi sistem menjadi pasti. Nah, kenapa sih apa tidak semua kondisi bisa diatur ya? Eh, karena dalam sistem sederhana misalnya hanya satu fase cair saja kita bisa bebas. Kayak kamu misalnya mau mendidihkan air ya. Air itu kan cuma satu fasenya, cair saja. Kita bebas tuh mengatur suhunya mau berapa, tekanannya berapa gitu ya, tidak ada batas. Kita mau nyalain kompornya mau full, medium atau kurang gitu kan. Kita suka-suka kita ya. Yang pasti gimana caranya dia bisa mendidih gitu kan. Tapi pasti waktu yang dibutuhkan menjadi berbeda gitu ya. Tapi kita bisa bebas aja ngatur suhunya gitu kan. Nah, itu baru satu fase. Tapi pada saat misalnya apa ya, lebih dari satu fase, misalnya air plus uap, itu kan dua fase. Sistem harus memenuhi kondisi keseimbangan. Jadi sistem itu harus selalu dalam kondisi keseimbangan. Kayak kita hidup. Hidup itu butuh keseimbangan, ya. Dan kita harus bisa mencapai keseimbangan yang baru apabila terjadi perubahan-perubahan. Kayak kamu tadi, oh saya nggak bisa belajar gini. Ya, itu berarti kamu harus mencari keseimbangan baru. Bagaimana kamu bisa nyaman belajar termodinamika di teknik kimia. Ya, jadi selalu kondisi alam itu selalu akan mencapai keseimbangan. Nah, dalam konteks ini, untuk mencapai keseimbangan, suhu harus sama. Misalnya, tekanan harus sama. Ya, sifat zat harus cocok antara fase cair dan fase uap. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan dua fase, maka suhu dan tekanan itu tidak bisa sembarang kombinasi. Ya, tadi ya, seperti saya sampaikan kita mau mendidihkan air gitu. Suhunya kan udah pasti ya, air mendidih di suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Tapi pada saat kita naikkan tekanannya, ya mungkin saja ya kita ubah tekanannya menjadi naik, otomatis suhunya pun ikut naik ya. Tapi kalau tekanannya diturunkan, suhu pun ikut turun gitu ya. Jadi kita tidak bisa bebas karena kita berharap ada dua fase dan kedua fase itu harus dalam kondisi seimbang. Ya, jadi tidak bisa bebas, suhu bebas, tekanan bebas sekaligus gitu ya. Nah, inilah kondisi inilah yang dimaksud sistem menjadi terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena fase menambahkan syarat keseimbangan, kesetimbangan ya. Jadi semakin banyak fase, semakin banyak aturan yang harus dipenuhi. Karena banyaknya aturan, maka semakin sedikit kebebasan kita. Sampai dipahami ya. Nah, apa sih itu fase? Fase itu bagian sistem yang homogen atau seragam sifatnya. Contohnya, kalau uap air itu satu fase. Sorry, air cair itu satu fase. Uap air pun satu fase. Tapi kalau sudah ada air dan uap, ya, sudah ada air dan uap, ya. Nah, ada air dan uap itu, maka kita menganggapnya dia dua fase. Kalau misalnya ada es, ada air, ada uap, itu berarti tiga fase. Ya, di mana ciri pentingnya setiap fase punya sifat yang berbeda, tapi dia ada batas antar fase yang kita sebut sebagai interface. Gitu ya. Jadi perubahannya seperti itu. Dan mereka selalu akan berada dalam kesetimbangan. Berapa banyak variabel yang harus kita tentukan supaya kondisi sistemnya itu pasti. Ya, jadi misalnya kamu mau apa ya?
menggunakan boiler. Boiler kan uap ya. Ya mungkin komponennya hanya air saja cair, tapi dia harus dalam kondisi kesetimbangan uap air, ya uap dan cair misalnya. Terus gak bisa tuh kita buat, udahlah saya hari ini mah tekanan sekian, suhu sekian, besok suka-suka saya mau berapa-berapa, itu nggak bisa, ya. Nggak bisa. Apalagi kalau di sistem industri. Nggak bisa main-main. Kita harus memiliki suatu proses yang konsisten, ya. Makanya ada bagian pengontrolan. Ya, kontrol nih, kira-kira dia keluar nggak dari apa ya proses yang sudah kita atur dari awal. Ya, untuk pengaturannya kan juga sesuai dengan goal yang apa yang kita harapkan. Nah, contohnya, apakah cukup hanya suhu saja? Atau harus suhu dan tekanan? Atau lebih? Nah, itu semua bisa dijawab dengan fase rule. Rumusnya apa? F sama dengan 2 min V plus N. Betul nggak di catatan kamu? Ya, F itu apa? Derajat kebebasan atau jumlah variabel yang boleh kita atur. Kemudian V adalah jumlah fase. Di beberapa buku itu pakai C ya. Sorry. V itu jumlah fase, N jumlah komponen zat. Kadang komponen itu disimbolkan dengan C ya. Maknanya menentukan beberapa variabel itu harus ditentukan agar sistemnya berjalan fix, tidak setiap hari berubah atau setiap berapa ini berubah, tidak bisa seperti itu. Nah, ada kan gambarnya? Kemarin dibuat nggak gambarnya? Di buku ada nggak gambar ini? Kalaupun tidak ada, tapi mirip ya? Ya, oke, baik. Oke, gambar itu menunjukkan ada beberapa daerah ya. Ada daerah solid, ada water, ada vapor atau gas. Di situ ada beberapa titik ya kondisi. Ada titik A, ada titik B ya, yang hitam ini titik B. Kemudian ada bagian C. Nah, di sini sumbu grafik ya, sumbu X itu menunjukkan temperatur. Yang Y adalah tekanan. Artinya, setiap titik di grafik menunjukkan kondisi tertentu dari air. Kemudian ada daerah area atau daerah fase. Ada 3 daerah utama. Paling kiri ini adalah apa? Es padat. Ya, es padat. Suhunya kalau kita lihat di grafik apa? Rendah ya, suhunya rendah. Kemudian di bagian tengah, air atau cair kondisinya normal. Bawah kanan itu dia berupa gas, uap atau gas. Suhunya bisa tinggi ya, dia lebih tinggi suhunya dibandingkan di daerah solid. Suhunya tinggi ya, bisa tekanannya dalam tekanan yang rendah. Kemudian ada titik C ya dalam area. C ini misal berarti kan cuma satu fase. Kalau di sini berarti fasenya gas ya. Kalau di sini berarti fasenya cair. Kalau di sini dia fasenya solid atau ice ya. Misalkan ya ini kan cuma satu fase karena kita bicaranya hanya air saja. C itu sama dengan satu komponen air. P-nya adalah fasenya. Fasenya tunggal. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, FC min P plus 2, itu nilainya adalah 2. Artinya apa? Suhu bisa diatur, tekanan bisa diatur. Paham ya? Jadi ada 2 variabel yang kita bisa bebas mengaturnya. Untuk kondisi satu fasa, satu komponen. Nah, kemudian kita lihat titik A. Titik A ini dia di garis ya. Antara apa? Antara ice dan water. Ya, antara ice dan water. Ini 2 fase ya.
Misalnya padat plus cair. C-nya berapa komponennya? Satu, karena dia hanya air. Tapi apa? P-nya, fasenya, dia mengandung fase cair dan fase padatan. Makanya P-nya sama dengan 2. Kalau kita masukkan ke rumus di Gibbs fase rule, ya, maka F-nya itu adalah 1. Artinya apa? Hanya bisa kita atur satu variabel, yang lain harus mengikuti. Jadi pada saat F-nya 1, dia lebih terbatas dibandingkan pada saat F-nya 2. Mungkin di sini hanya tekanannya saja yang kita atur, atau suhunya aja yang kita atur, begitu ya. Tapi kalau misalnya dia berada F-nya 2, ya, maka kita bisa mengatur lebih dari satu. Kemudian lihat di sini ada B, ya. B itu adalah titik triple. Ya, titik triple itu dia ada 3 fase dalam kondisi ini sekaligus. Jadi ada es, ada cair, dan ada uap. C-nya berapa? Tetap 1, ya. P-nya berapa? 3. Sehingga F-nya 0. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mengatur sama sekali. Mau ubah-ubah suhu tekanan itu nggak bisa. Ini adalah sudah titik fix. Ya, sudah terkunci dia. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi, jika jika sistem berada dalam satu fase, kita bebas mengatur suhu dan tekanan misalnya. Namun, jika berada di garis batas 2 fase, hanya satu variabel yang bisa diatur. Dan jika berada di titik triple, semua kondisi sudah tetap dan tidak bisa diubah sama sekali. Nah, contohnya ini steam boiler. Ya, kamu belajar AIK, belajar utilitas juga kan, ya. Jadi boiler itu adalah suatu peralatan yang sangat kompleks, ya. Tapi kita bisa memanfaatkan uapnya, ya, yang bisa kita gunakan dalam proses industri. Ya, jadi di dalam boiler ini air dipanaskan hingga menjadi uap. Pada kondisi ini terdapat 2 fase. Nggak bisa kan semuanya uap ya. Jadi dia ada 2 fase, ada cair dan uap. Berdasarkan menurut fase rule, F-nya 1, jadi hanya satu variabel bebas. Kalau di industri, kita bisa nih, maknanya apa? Jika tekanan dinaikkan, harapannya suhu juga naik. Tapi jika tekanan diturunkan, suhu juga ikut turun. Operator tidak bisa mengatur suhu dan tekanan secara bebas sekaligus. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi boiler harus dikontrol dengan hati-hati karena sistemnya terbatas. Oke, bisa paham di 3.1 tadi? Paham ya? Aturan fase rule dari Gibbs, gampang ya? Iya, Mudah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke 3.2, yaitu PVT, Behavior of Pure Substances. Ada apa aja? Ada beberapa grafik ya, di sana dijelaskan. Jadi kalau kita mau bayangkan tadi ya, ini sebenarnya mengulang lagi ya. eh Ya misalnya proses penguapan air ya. Nah, jadi saat dipanaskan misalnya air itu mulai menguap, ada batas antara air dan uap ya. Jika suhu terus naik, batas itu mulai menghilang karena air akan berubah sepenuhnya menjadi uap ya. Sampai titik tertentu tidak ada lagi beda antara cair dan gas. Nah, itu yang kita sebut sebagai titik kritis. Beda dengan titik triple ya. Perlu dipahami. Titik kritis dan titik triple berbeda. Oke, paham ya? Paham nggak? Zahra, paham nggak? Jawab ya. Lailatul, Lailatul, paham tidak? Masih mencer udah agak paham dikit. Ya, oke. Jadi kalau kita naikkan tadi ya ke grafiknya itu akan ada satu titik yang kita sebut sebagai titik kritis.
Nah, kita harus untuk memahami ini kita harus paham apa itu PVT. Ya, grafik PVT adalah hubungan antara pressure, tekanan, volume, dan temperatur. Untuk zat murni, ketiga variabel ini sangat berhubungan. Jika dua diketahui, maka satu bisa ditentukan. Intinya, keadaan suatu zat ditentukan oleh kombinasi apa? Tekanan, volume, dan suhu. Nah, ini ya. Ini kan sebenarnya gambarnya hampir sama dengan tadi ya. Ada titik triple point, terus ada solid region, terus ada liquid region, ada vaporasi curve ya. Terus ada gas region, ada daerah uap. Ada daerah uap dan ada daerah gas. Nah, jika kita terus naikkan, maka akan ketemu dengan yang kita sebut sebagai titik kritis. Jika terus lagi, maka akan berada dalam superkritis. Ya, jadi grafik ini adalah diagram tekanan temperatur. Taunya dari mana? Sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah tekanan untuk zat murni. Sumbu vertikal menunjukkan tekanan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan temperatur atau suhu. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan pada kondisi tekanan dan suhu tertentu, ya, suatu zat akan berada sebagai dia padatankah, cairkah, gas atau uap atau fluida superkritis. Pada grafik grafik eh, terlihat tiga daerah utama, yaitu solid region, liquid region, dan gas atau vapor region. Artinya apa? Jika titik keadaan suatu zat berada di daerah padat, maka zat tersebut berwujud padat. Ya, tadi kalau cair, cair, kalau uap, uap. Terus ada yang disebut sebagai garis sublimasi, yaitu dari titik 1 ke 2. Mana titik 1 ke 2? Nah, ini ya. Ini yang kita sebut sebagai garis sublimasi. Apa itu garis sublimasi? Garis kesetimbangan solid vapor. Ya, garis sublimasi atau garis sublimation curve, garis ini membatasi daerah padat dan uap atau gas. Artinya, pada garis ini, zat padat dan uap berada dalam keadaan seimbang. Contohnya apa? Es kering atau dry ice yang dapat berubah langsung dari padat menjadi gas tanpa melewati fase cairnya. Jadi kalau secara sederhana, pada garis sublimasi itu zat dapat berubah dari padat langsung menjadi gas. Kemudian kamu lihat lagi, ada yang disebut dengan titik triple, ya, dari gambar itu, ya kan? Tadi titik triple point itu adalah titik khusus karena pada kondisi tekanan dan suhu tersebut tiga fase berada dalam keadaan yang sama. Ya, nah eh, pada titik triple seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, jadi kayak berulang-ulang nggak apa-apa biar tambah jelas ya. Jadi pada titik triple zat tidak hanya berada sebagai satu fase, tetapi ketiganya bisa berada berdampingan dalam keadaan setimbang. Ya, jadi titik triple ini adalah kondisi unik eh, ketika zat padat, cair, dan gas muncul bersama pada saat yang sama. Kemudian kalian lihat garis 2 ke 3. Dilihat gambarnya. Ya, itu disebut sebagai apa? Itu disebut sebagai garis fusi. Ya, garis fusi itu adalah atau garis peleburan atau pembekuan. Ya, garis ini membatasi daerah padat dan cair. Pada garis ini, ya, zat padat dan cair berada dalam keadaan seimbang. Jika zat menerima panas, padat dapat berubah menjadi
padatan dapat berubah menjadi cair. Sebaliknya, jika zat melepas panas, cairan membeku menjadi padat. Contohnya apa sih? Es berubah menjadi air disebut peleburan, sedangkan air menjadi es disebut pembekuan. Mana titik 2 ke 3? Ini ya, 2 ke 3. Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, oke. Terus ada garis vaporasi. Yang mana garis vaporasi? 2 ke, kemana nih 2? Kemana katanya? 2 ke, 2 kemana? 2 ke C, ya. Terus ke sini. Paham? 2 ke C. 2 ke C itu adalah garis vaporasi. Garis dari titik 2 menuju titik C disebut evaporation curve atau garis penguapan atau pendidihan. Garis ini membatasi daerah cair dan uap atau gas. Pada garis ini, cairan dan uap berada bersama dengan dalam keadaan, kembali lagi, keadaan setimbang. Contohnya adalah air yang sedang mendidih. Pada saat mendidih, air cair dan uap sama-sama berada dalam kondisi yang sama. Ya, pada garis vaporasi, zat cair berubah menjadi uap atau uap berubah kembali menjadi cair. Jadi kalau evaporasi itu ya, uap itu dia mudah kembali lagi untuk bisa menjadi cair ya. Seperti kamu praktikum di organik ya, sudah melakukan destilasi? Sudah. Sudah ya, ada kondensor kan ya. Nah, kondensor itu membantu perubahan uap menjadi cair gitu ya. Oke, terus dilanjut ya. Oke, titik kritis. Ini Bu Yanti mengulang. Titik kritis. Titik C ya. Mana titik C? Titik C mana? Ini loh yang disebut sebagai titik titik kritis ya. Beda dengan triple point. Paham ya? Titik triple sama titik kritis. Ya, apa itu titik kritis katanya? Titik kritis ini adalah batas akhir antara fase cair dan gas. Di bawah titik kritis, cair dan gas masih bisa dibedakan. Misalnya nih, kayak waktu kita mendidihkan air di panci ya masih terlihat mana air cair dan mana uapnya. Namun, setelah melewati titik kritis, perbedaan antara cair dan gas menjadi hilang. Ya, jadi tidak lagi jelas sebagai cair atau gas, tetapi masuk ke daerah yang disebut sebagai fluid region. Ya, jadi titik kritis adalah batas terakhir ketika cair dan gas masih dapat dibedakan. Kemudian kita lihat di apa? Daerah fluid region. Mana itu fluid region? Oke, sorry. Ini ya, fluid region itu yang di bagian atas ya, Nak ya. Bisa dipahami? Fluid Bisa, region Bu. itu apa katanya ya? Daerah di atas titik kritis atau daerah fluida superkritis. Di daerah ini, zat memiliki sifat gabungan antara cair dan gas. Sifatnya seperti gas karena mudah menyebar, tetapi juga seperti cair karena memiliki kemampuan melarutkan zat tertentu. Ini ada contohnya nih penerapan di industri. Nah, kenapa kita harus paham tentang PT tadi ya, grafik tekanan versus suhu tadi? Karena kita pengen tahu nih, misalnya di industri itu kita memanfaatkan CO2.
CO2 yang kondisi superkritis bisa digunakan untuk proses ekstraksi. Ya, bayangkan, dia itu berarti kalau superkritis, dia memiliki kemampuan melarutkan zat tertentu, tetapi dia juga memiliki kemampuan gas karena mudah menyebar. Ya, jadi dia bekerjanya targeted ya, spesifik sekali. Misalnya CO2 ini mengambil kafein dari kopi atau mengekstrak senyawa aktif dari bahan alam. Maka dia akan bekerjanya lebih maksimal ya dibandingkan ekstraksi-ekstraksi yang kalian lakukan di organik ya. Ekstraksinya kan masih pakai pelarut ya. Ya, masih pakai pelarut tuh. Jadi kita harus tahu juga pelarut jenis apa yang bisa sesuai dengan ekstrak yang mau kita ambil. Nah, ini kalau CO2 ini karena dia dalam kondisi superkritis, dia memiliki dua sifat tadi ya, sifat gas dan cair, maka dia lebih maksimal bekerjanya. Kemudian tadi ada perbedaan vapor dan gas. Kalau kalian lihat ya, ada gas region, ada vapor region. Ya, oke. Yang tadi si Bu Yanti sebutkan ya, kalau uap atau vapor adalah gas yang masih mudah dicairkan kembali dengan pendinginan atau penekanan. Kalau gas ya, kalau dia sudah berada di gas berarti kan dia udah lebih jauh ya. Dia udah lebih jauh nih daripada vapor region. Gitu ya. eh Maka untuk dia kita ubah lagi menjadi cairan, itu harus apa? Harus apa ya? Harus menggunakan tekanan eh yang tertentu ya. Jadi dia tidak bisa dengan tekanan yang biasa. Gitu ya. Contohnya uap air dari air mendidih disebut vapor karena masih bisa mengembun menjadi air. Kalau kamu kan dikondensasi ya. Namun udara di atmosfer ini lebih sering kita sebut sebagai gas. Terus ada jalur A ke B tadi ya yang melengkung. Ya enggak? Yang melengkung nih. Ya. A ke B. Ya. Garis putus-putus dari A ke B menunjukkan bahwa perubahan dari cair ke gas tidak selalu harus melewati garis evaporasi. Jika suatu zat melewati daerah sekitar titik kritis, ya, perubahan dari cair menjadi gas dapat berlangsung secara halus, gitu ya, tanpa proses mendidih yang jelas. Artinya, cairan bisa berubah menjadi gas secara bertahap tanpa terlihat fase mendidihnya. Jika jalurnya melewati daerah dekat atau di atas titik kritisnya. Nah, ini ya seperti yang tadi kita diskusikan, ada CO2 superkritis. Prosesnya ada ekstraksi, kemudian ada supercritical CO2 plus kafein, kemudian dari sini masuk ke absorpsi vessel, yang didapat adalah kafein dan water. Terus CO2-nya kemana? Balik lagi, masuk ke proses ekstraksi lagi. Ya, jadi diagram ini menjelaskan bahwa fase zat sangat dipengaruhi oleh apa? Tekanan dan temperatur. Pada tekanan dan suhu tertentu, zat dapat menjadi padat, cair, atau gas. Garis-garis pada diagram menunjukkan batas perubahan fase, sedangkan titik triple menunjukkan kondisi ketika fase ada secara bersamaan. Kalau titik kritis menunjukkan batas akhir antara cair dan gas. Setelah melewati titik kritis, zat berada dalam kondisi fluida superkritis. Ya, yaitu tidak sepenuhnya cair dan tidak sepenuhnya gas. Oke. Bisa dipahami tadi? Gampang ya? Bisa, Bu. Ya, Septian, bisa dipahami Septian?
Insya Allah, Bu. Bisa ya? Paham ya? Boleh ditambahin catatan-catatannya di situ. Ya. Oke, baik. Kemudian ada PV diagram, betul tidak? Kamu buat nggak ini PV diagram? Udah dibaca belum? Sudah, ya. Ada dua ya, PV diagram ya. Ada A dan B. Grafik ini merupakan diagram tekanan volume yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu zat berubah fase baik pada cair gas ketika tekanan dan volumenya berubah. Kalau tadi pada PT diagram ketika tekanan dan suhunya yang diubah. Ya, di mana pada grafik PV ini sumbu vertikal menunjukkan tekanan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan volume. Ya, tekanan dan volume. Bagian A, ya, ini cukup lengkap ya. Nanti penjelasannya ada di selanjutnya. Nih ya, lihat ya. Kalau kita lihat yang bagian A dulu, menunjukkan peta wilayah fase zat secara umum. Pembagiannya sama tadi ya, ada solid, liquid ya, gas sama fluid region ya, atau daerah di atas titik kritis. Ya kan? Kemudian ada kubah di tengahnya nih. Nah, di tengah grafik itu terdapat bentuk seperti kubah. Nah, di dalam kubah ini, zat tidak murni satu fase. Dia biasanya berupa campuran cair plus uap. Ya, karena seperti tadi, air mendidih itu berada di bagian ini. Batas kiri kubah, batas kiri kubah itu kita sebut sebagai saturated liquid atau cair jenuh. Ya, maksudnya apa saturated liquid? Cairan sudah siap berubah menjadi uap. Kemudian batas kanan kubah kita sebut sebagai saturated vapor. Ya, saturated vapor. Apa itu? Semua zat sudah menjadi uap. Kemudian titik puncak C. Ya, titik puncak C itu disebut sebagai critical point. Nah, pada titik ini cair dan uap menjadi tidak bisa dibedakan, ya. Karena tidak ada lagi proses yang mendidih di sana. Ini adalah batas terakhir antara cair dan gas. Kemudian di atas titik C tadi ya disebut fluid region atau fluida superkritis. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagian B. Bagian B itu ada garis isoterm suhu konstan. Gambar B menunjukkan bagian zat berubah ketika volume diubah, tetapi suhunya tetap. Ya, B nih. Ya, ada B, ada C, ada D, diingat-ingat ya. Ada QN, CK ya. Ini ada T1 lebih kecil dari TC, ada T2 lebih kecil dari TC, ada T1 lebih kecil dari TC. Ini ada TC titik kritis, ada T yang lebih besar dari titik kritis. Suhu di atas titik kritis, yaitu T lebih besar dari TC, kurvanya halus dan tidak datar, tidak ada perubahan fase. Zat tetap satu fase, tidak ada proses mendidih. Suhu di bawah titik kritis, tadi ya, T lebih kecil dari TC, kurvanya memiliki bagian horizontal yang agak datar. Pada bagian paling penting, segmen C ke K tadi ya, garisnya datar. Artinya menunjukkan apa? C ke K itu menunjukkan tekanannya tetap, volumenya berubah. Terjadi pada saat cair dan uap bersamaan. Zat sedang berubah dari cair menjadi uap tanpa perubahan tekanan. Titik J merupakan awal penguapan, cair jenuh. Titik K adalah akhir penguapan atau uap jenuh.
Mendekati titik kritis, garis datar semakin pendek ya sampai di titik C akhirnya hilang. Artinya apa? Semakin tinggi suhu, perbedaan cair dan gas semakin kecil. Ya, jadi kan nggak ada garis-garis lagi nih kalau udah di titik C. Karena di sana eh, apa? Di sana itu semakin tinggi suhu, perbedaan cair dan gas akan semakin kecil. Inilah ada contoh soal ya. Silahkan dilihat dulu soalnya. Coba yuk kita ganti angkanya yuk. Dari contoh soal ini biar nggak ngantuk. P1-nya misalnya dibuat 325. 3,25. P1-nya 0,75. V2-nya 2,25. Hitung ya. Terus yang sebelahnya eh dari 0,15 menjadi 0,525. Tekanan awalnya 250. Yuk, berapa nilainya? Bu, maaf izin ulang yang kedua tadi, Bu. Bisa nggak? Tadi berapa? 0,15 sama 0,525 ya? Betul? Iya, Ininya betul. 250. Ya, oke. Silahkan. Berapa, Radit? B2-nya 1,083 bar, Bu. Sama nggak, Garin? Sama, Bu. Oke, baik. Yang kedua, berapa Diza? Yang oh, Belum, Bu, masih ngitung. Yang kedua. Oke. Virus mungkin? Berapa virus? Ini tadi V2-nya 0,25 ya, Bu, atau 0,02. Ah, berapa Septian? Punya saya V2-nya 0,525. Ya, berapa nilainya? Nilainya 46,98 kilojoule. Gimana, virus? Saya berbeda, Bu. Ya, karena salah memasukkannya beda ya. Iya. Ya, oke, baik. Dani, sama nggak jawabannya? Benar Bu, masih ngitung Bu. Oke. Satria? Sama Bu, 46,98 kilojoule. Oke, baik ya. Silakan nanti dilanjutkan lagi ya ngerjakannya. Oke, gitu ya. Gampang nggak? Gampang ya? itu, Bu. Bisa Ya, dimengerti? ya, Bu. Oke, Bisa. baik. Kalau bisa dimengerti, kita lanjut ya. Oke, ini masih ada beberapa soal ya. Nanti kan ini dikirim ke Bu Yanti, perbaiki dulu ya. Lengkapi lah. Baru nanti akan dikirim. Dipelajari lebih lanjut ya. Ada beberapa contoh soal juga. Oke, kita masuk ke diagram PT dengan garis volume konstan. Ini hampir sama sih ya dari beberapa itu.
Kita akan melakukan pengulangan saja, memperjelas ya. Jadi tadi kalau di grafik ini sama dengan sebelum yang sudah dijelaskan, ada tekanan sebagai sumbu Y, T-nya sebagai sumbu X atau horizontal ya. Kalau P-nya sebagai sumbu vertikal. Jadi grafik ini digunakan untuk memahami perubahan fase zat cair menjadi uap atau uap menjadi cair saat dipanaskan dalam volume tetap atau konstan. Ya, garis utamanya, garis melengkung, hitam tadi sudah kita jelaskan. Ada kurva vaporasi, terus di atas garis cair ada cair liquid, di bawah garis itu ada uap, vapor, tepat di garis itu cair plus uap dalam kondisi kesetimbangan. Jadi garis ini menunjukkan kondisi di mana cair dan uap bisa hidup berdampingan. Kemudian juga tadi sudah ada titik C, critical point, ya. Di situ ada titik kritis, di mana perbedaan cair dan uap itu menjadi hilang, tidak ada lagi batas fase di titik ini, zat tidak bisa lagi dibedakan apakah cair atau gas. Terus ada garis putus-putus tadi ya, pada volume konstan, berarti pada proses volume tetap atau isohorik. Ini balik lagi yang ke tadi ya, ada proses pada volume yang kecil itu ada titik F dan E menuju F, itu berada di fase cair, jika dipanaskan tekanannya akan naik ya. Jika zat berubah cair dalam kondisi wadah penuh, pemanasan akan menaikkan tekanan dengan cepat. Kemudian tadi ya ada JK juga di grafik sebelumnya. Pada titik ini zat mulai mendidih kalau di dalam wadah tertutup. Kemudian ada J ke Q juga kalau kalian lihat ya, atau Q atau N tergantung jumlah zatnya. Cairnya lebih banyak saat dipanaskan, cair akan mengembang, akhirnya memenuhi seluruh volume. Ya, cairan bertambah besar sampai memenuhi tabung. Kemudian kalian juga tadi lihat di gambar ada proses melalui titik kritis, V sama dengan VC. Jika volumenya tepat sama dengan volume kritis, jalur melewati titik C yang terjadi tidak ada perubahan fase mendadak, tidak ada pendidihan, perubahan menjadi secara halus. Zat berubah dari cair ke gas tanpa proses pendilihan. Ya, oke. Jadi inti pemahaman grafiknya, pemanasan pada volume tetap menyebabkan tekanan naik. Jika melewati kurva evaporasi, akan menjadi dua fase, cair plus uap. Hasil akhir bergantung pada kondisi awal. Bisa menjadi cair semua, bisa menjadi uap semua, ya. Dan jika dia melewati titik kritis, tidak ada perubahan fase yang jelas. Di diagram ini menjelaskan bahwa perubahan zat ya bahwa zat berubah fase ketika dipanaskan dalam volume tetap. Saat kondisi melewati kurva keseimbangan, zat masuk ke fase campuran, cair dan uap. Perubahan bisa berakhir menjadi cair atau uap tergantung dari kondisi awal. Jika melewati titik kritis, perubahan fase tidak terjadi secara jelas, melainkan berlangsung secara kontinu. Tuh, grafik itu terus. Ada yang grafik yang kayaknya bingung, aduh pusing lihatnya ya. Grafik PVT dalam bentuk 3 dimensi. Ini sebenarnya hanya penjabaran saja dari yang tadi ya. Kalau tadi kan separoh-separoh. Kita mau melihat dari sisi tekanan sama suhu, tekanan dengan volume. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara tiga variabel utama. P sama dengan tekanan, V volume, T-nya temperatur. Berbeda dengan diagram sebelumnya, PT atau PV, grafik ini adalah permukaan 3 dimensi atau PVT surface yang menggambarkan seluruh perilaku zat dalam satu gambar. Apa yang akan terlihat di grafik? Ada sumbu horizontal, ada sumbu miring. Sumbu horizontal itu tekanan P, sumbu miringnya adalah tekanan temperatur T, sumbu vertikalnya adalah volume.
Artinya, grafik ini menunjukkan bagaimana volume berubah terhadap tekanan dan suhu. Kemudian kalian lihat ada permukaan berlapis garis-garis hitam ya. Garis-garis hitam yang terlihat adalah isoterm, garis suhu konstan. Artinya, setiap garis itu menunjukkan kondisi suhu tertentu. Kita bisa melihat bagaimana volume berubah jika tekanan berubah pada suhu yang sama. Kemudian ada garis yang agak lipatan ya. Permukaan yang terlipat atau terbuka ini adalah daerah dua fase, yaitu fase cair atau uap. Artinya apa? Di daerah ini zat tidak hanya cair atau gas, tapi campuran keduanya. Ini adalah daerah di mana zat sedang mendidih atau zat itu sedang mengalami proses pengembunan. Kemudian ada kurva putih, batas fase. Garis putih yang terlihat adalah kurva keseimbangan cair uap ya. Artinya ada bisa memisahkan cair murni, uap murni dan menghubungkan kondisi jenuh. Nah, pada tekanan rendah dan suhu tinggi itu volumenya besar. Itu dia cenderung akan menjadi gas. Sedangkan tekanan tinggi dan suhu rendah, volumenya kecil, itu dia akan cair. Kemudian ada daerah tengah, yaitu campuran cair plus uap. Perbedaan volume cair dengan gas. Volume gas sangat besar, volume cair sangat kecil. Ya, karena itu skala volume sering dibuat logaritmik. Gas bisa mengembang sangat besar dibanding cair. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan sebelumnya seperti yang saya sebutkan, ini kayak PV dan PT itu adalah potongan-potongan saja. Tapi itu mungkin jauh bisa lebih dipahami pada saat kita melihat daripada kita melihat dalam bentuk 3 dimensinya ya. Jadi grafik yang 3 dimensi ini menunjukkan bahwa zat memiliki hubungan erat antara tekanan, volume, dan suhu. Kemudian ada daerah fase tunggal, cair atau gas. Ada daerah dua fase, cair plus uap. Kemudian ada titik kritis sebagai batas akhir perubahan fase. Dan diagram ini adalah representasi paling lengkap dari perilaku zat. Gitu ya. Jadi terkait grafik-grafik sudah, kemudian di bagian 2.3 itu ada yang disebut dengan single phase region. Betul tidak? Ada ya? Ada enggak? Ya, dalam diagram PVT ada kondisi di mana zat hanya berada dalam satu fase saja, yaitu hanya cair atau hanya gas. Kondisi ini disebut dengan single phase region. Artinya zat tidak sedang berubah fase, tapi stabil dalam bentuk. Hubungannya dengan PVT apa? Pada kondisi satu fase berlaku hubungan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai persamaan keadaan. Contoh paling sederhananya adalah kita mengikuti gas ideal ya, PV sama dengan RT. Kalau kita tahu dua variabel ada P dan T, maka variabel V bisa ditentukan. Nah, kemudian volume sebagai fungsi P dan T. Volume bisa ditulis sebagai V, ya, dia yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Artinya ini ya, jadi kalau rumus V sama V, T dan P ini, volume dipengaruhi oleh suhu, volume juga dipengaruhi oleh tekanan. Jadi kalau ada perubahan volume, kita turunkan menjadi rumusnya seperti ini. Perubahan volume disebabkan oleh perubahan suhu dan tekanan. Kemudian ada beta dan kappa ya. Kalian catat nggak ada beta dan kappa? Ada, Bu, Ada. Ada. Ya, apa sih bedanya? Ya, oke, ada ya. Bedanya apa? Kalau beta itu merupakan
volume expansivity, ekspansi. Ya. Untuk apa dia? Mengukur seberapa besar volume bertambah saat suhu naik. Ya, jadi beta itu menunjukkan berapa volume bertambah saat suhu naik. Ya, rumusnya ini beta 1 per V, dou V per dt pada tekanan tertentu. Kemudian ada kappa ya. Kappa, ya kan? Kappa itu menunjukkan isothermal compressibility. Dia fungsinya untuk apa? Menunjukkan seberapa besar volume berkurang saat tekanan naik. Ya, seberapa besar volume berkurang saat tekanan dinaikkan. Karena berbanding terbalik ya. Rumusnya adalah kappa min 1 per V dV per P. Kemudian kalau persamaan gabungannya menjadi apa? dV per V beta dt min K dP. Artinya volume itu dipengaruhi oleh suhu melalui beta, ya, volume ekspansinya, dan volume dipengaruhi oleh apa? Oleh tekanan melalui kappa. Ya. Nah, jadi poin penting juga pada cairan perubahan volume terhadap suhu kecil dan perubahan volume terhadap tekanan juga kecil. Artinya betanya kecil, kapanya kecil. Dampaknya apa? Isoterm, garis suhu tetap pada gambar PV. Dia bisa sangat curam, rapat satu sama lainnya. Nah, pada kondisi ini cairan sangat sulit ya berubah volumenya, baik karena panas maupun tekanan. Kemudian ada konsep fluida tak termampatkan atau yang disebut sebagai incompressible fluid ya. Nah, kondisi itu terjadi karena volumenya sangat kecil. Kita bisa asumsikan betanya sama dengan 0, K-nya, kapanya juga sama dengan 0. Volume dianggap tidak berubah sama sekali. Ya, jadi ini kita hanya melakukan pendekatan ya. Jadi fluida nyata itu tetap sebenarnya harus berubah. Dalam beberapa kasus teknik, cairan dianggap tidak berubah volumenya agar perhitungannya bisa lebih mudah. Tapi sebenarnya kan dia bisa dipengaruhi oleh suhu dan tekanan ya, sehingga ada perubahan yang terjadi di sana. Nah, kemudian sifatnya tadi, beta dan kappa tadi ya, kalau beta lebih besar dari 0, maka menunjukkan volume naik saat suhu dinaikkan. Kappa lebih besar dari 0, itu terjadi karena adanya penurunan volume ya. Volumenya turun saat tekanan dinaikkan. Ingat ya, kalau kita masukkan PVN RT kan dia berbanding terbalik. Kemudian ini ya rumusnya pada akhirnya untuk menghitung perubahan volume itu ln V2 per V1 beta T2 min T1 dikurangi kappa P2 min P1 ya. Atau bahkan kalau perubahan sangat kecil beta dan kappanya dianggap konstan atau 0. Ya, jadi dalam satu fase itu PVT saling berhubungan ya. Untuk sedangkan nilai volumenya akan dipengaruhi oleh suhu, artinya dia terjadi ekspansi, kemudian oleh tekanan bisa saja terjadi kompresi. Ya, kalau zat hanya satu fase kita bisa hitung hubungan P, P dan T dengan tekanan tertentu. Volume bisa berubah karena suhu naik atau mengembang, atau tekanan naik menyusut kompresi ya. Perubahannya bisa ditentukan oleh nilai beta dan kappa. Ya, ini sudah ada contoh-contoh soal. Kalian nanti pelajari ya. Ini saya buat sampai langkah-langkahnya untuk membantu pemahaman dari kalian. Ya, jadi itu tadi soal PT ya. Terus ini ada soal PVT, ada beberapa soal juga. Kemudian
Ini soal yang lain. Dan nilai beta dan kapanya. Ini khusus untuk beta dan kappa soal-soalnya. Bisa kalian pelajari. Nanti di situ akan kelihatan bedanya. Beta dan kappa itu seperti apa. Ya. Nih. Dan aplikasinya di industri. Terutama biasa digunakan untuk boiler, heat exchanger, ya, tangki tertutup. Ya, bahkan refrigeran juga bisa seperti itu. Nah, ini kita masuk ke konsep dasar. Apa itu gas ideal? Ya, di selanjutnya. Nah, kenapa sih kita gunakan gas ideal? Karena gas ideal itu sangat sempurna untuk memudahkan perhitungan. Rumusnya PV sama dengan RT, ya. Tadi P-nya adalah tekanan, V-nya volume, temperatur, R-nya adalah suatu konstanta, ya. Nah, kenapa perlu konsep gas ideal? Karena kalau kita menghitung gas nyata, ya, itu agak rumit, ya. Karena pasti kita harus mempertimbangkan antara gaya tarik, volume molekul, ya. Jadi untuk perhitungan yang biasanya itu kita gunakan gas ideal. Tapi berikutnya kita akan mempelajari kalau gas itu kita tidak anggap ideal, ya. Maka perhitungannya menjadi sangat berbeda karena ada gas nyata dan gas ideal. Yang tadi sudah disebutkan ada gaya tarik antar molekulnya, terus ada volume molekulnya, ada energi yang bergantung terhadap tekanan dan suhu gitu ya. Tapi kalau pas waktu kita bicara gas ideal itu tidak ada gaya, diabaikan gitu ya. Dan hanya bergantung misalnya hanya pada suhu saja. Jadi untuk mempermudah PV sama dengan RT atau nRT ya. Tapi tidak semudah itu, segampang itu. Tapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Konsep gas ideal ya, bukan gasnya yang ideal, tapi keadaannya yang diasumsikan ideal. Sehingga semua sifat dibuat sederhana, perhitungan jadi mudah ya, dan perhitungan yang kemarin kita sudah pelajari juga menjadi lebih sederhana. Misalnya dalam hitungan energi dalam, delta U sama dengan CVDT. Artinya perubahan energi dalam hanya karena perubahan suhu. Begitu juga entalpi, ya. DH sama dengan CP dt, ya. Dia juga hanya bergantung pada suhu. Sebenarnya kita juga ingat ya, ada CP dan CV. CP sama dengan CV plus R. Jadi selisih CP plus CV itu harusnya selalu R. Dan kita juga sudah belajar proses ada isobarik, isohorik, dan isotermal. Selama delta T-nya sama, maka delta U-nya sama. Tapi, sekali lagi, ingat kita sudah bahas ini di bab 2. Q, panas itu bisa berbeda. W, kerja itu juga bisa berbeda tergantung jalur prosesnya. Ini sudah ada contoh soalnya juga yang kita bahas bersama-sama. Ya, kemudian kalau kita mengikuti hukum pertama termodinamika, dQ sama dengan DU plus DW. Untuk gas ideal menjadi dQ sama dengan CVDT plus PDV. Ini persamaan inti analis proses gas ideal. Kemudian proses penting ada apa yang kemarin? Ada isotermal, berarti suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, delta U-nya sama dengan 0, delta H-nya sama dengan 0. Rumusnya jadi apa? Q sama dengan min W, sama dengan RT ln V2 dibagi V1. Ini kita hanya mereview kembali ya, yang kemarin sudah kita bahas. Semua panas menjadi kerja. Ya, semua panas menjadi kerja, kemudian ada proses isobarik, ya. Proses isobarik itu P-nya konstan, artinya apa? Tekanannya tetap. Jadi, rumusnya Q sama dengan CP delta T. W sama dengan min RT2 min T1. Kalau isohorik bagaimana? Isohorik itu V-nya konstan. Volumenya tetap. Jadi W sama dengan 0,
Q sama dengan delta U atau CV delta T. Semua panas masuk menjadi energi dalam. Kemudian ada lagi proses adiabatik. Tanpa panas Q sama dengan 0, hubungan pentingnya adalah PV gamma konstan, TV gamma min 1 konstan. Dan ingat ya, gamma ini adalah CP per CV. Kemudian ada apa lagi? Apa itu irreversible process? Secara sederhana, proses irreversible adalah proses yang tidak bisa dibalik secara sempurna. Contohnya apa? Kompresor dengan gesekan, turbin dengan kehilangan energi, aliran fluida dengan turbulensi. Artinya, pasti akan ada kehilangan energi dan itu tidak ideal seperti teorinya. Jadi, dalam proses nyata atau irreversible, energi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya gesekan, turbulensi, dan kehilangan energi atau lainnya selama proses itu berlangsung. Meskipun demikian, perubahan sifat seperti energi dalam dan entalpi tetap hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir sistem. Untuk menghitung kerja pada proses irreversible, maka akan dilakukan dua pendekatan, yaitu menghitung kerja ideal atau reversible, kemudian dikoreksi menggunakan efisiensi. Nah, ini biasanya penting sekali ya, pendekatan ini dalam analisis peralatan industri seperti turbin dan kompresor. Nah, ini ada perbedaan proses reversible dan irreversible. Ya, ini kan kalau ini udahlah dianggap tidak ada kehilangan energi, sangat lambat, tambah efisiensinya pasti 100%. Tapi kalau nyata yang terjadi dalam kehidupan nyata itu ya pasti ada kerugian energi. Bisa berjalan setimbang atau tidak setimbang, adanya gesekan dan efisiensinya pasti kurang dari 100%. Kesimpulannya apa? Reversible itu adalah secara teori, kalau irreversible itu adalah dunia nyata atau di industri. Makanya nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana kita menghitung energi sesuai dengan kehidupan nyata ya. Kalian sudah juga kan menulisnya? Dan perlu diingat bahwa ada dua besaran ya, properti sifat ya, delta U, delta H yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Kemudian ada path fungsi yaitu function yaitu Q dan W. Tergantung cara proses terjadi. Ya. Jadi harus sesuai dengan asumsi, misalnya menjadi asumsi yang reversible. Ya. Oke, ini beberapa apa ya? Tadi kan harus dikoreksi ya terhadap efisiensi. Ini sebenarnya sudah juga kita hitung di bab 2 kemarin ya. Jadi apa bedanya reversible dan irreversible? Oke. Itu dulu mungkin bahasannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, ayo kita mulai kerjain ya. Buka di problem. Kita buka problemnya ya. 3.1 sampai 3.5 tolong dikerjakan dulu. Terus kita bahas. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Belum, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, baik ya. Yuk kita lihat problem 3.1 dan 3.2. Kita kerjakan bareng-bareng, terus kita diskusikan.